Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa, terkait dengan pemanggilan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB dan juga bakal cawapres dari Koalisi Perubahan yang memenuhi panggilan KPK pada hari ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI. Kami sudah bersama dengan Saud Situmorang yang sudah bergabung sejak segmen awal, dan kita juga sudah tersambung bersama dengan politisi Nasdem, ada Pak Bestari Barus. Selamat pagi Pak Bestari. Pagi. Ya, Pak Bestari. Selamat pagi Bang Saud juga. Tadi Pak Saud mengatakan terlalu naif bagi kita jika tidak menganggap pemanggilan Caimin ke KPK ini bentuk politisasi. Anda sepakat dengan hal tersebut? Pertama, saya harus sampaikan bahwa saya masih percaya KPK itu haruslah menjadi institusi negara yang terpercaya. Dan kita berharap KPK betul-betul profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hanya saja memang ada timbul pertanyaan. Persoalan itu persoalan tahun 2012 ya. Yeah. Butuh 3 kali pemilu, kemudian belum juga selesai-selesai. Artinya memang ini kemudian menjadi pembicaraan yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Nah, kenapa seperti ada kesan ya, hanya kesan lah menurut saya ini, kok seperti ada tabungan perkara ya kan, yang kemudian terkesan juga kenapa waktunya diulur-ulur gitu. Harusnya kan saya yakin dan percaya bahwa sebagai lembaga yang diyakini terpercaya gitu loh ya, harusnya urusan-urusan kayak begini ini selesai dalam waktu 1-2 tahun gitu. Kenapa harus 11 tahun belum juga selesai gitu. Jadi Anda melihat namun ada yang janggal, kembali lagi bahwa bukan murni hukum begitu? Hanya bisa berharap pada hari ini bahwa KPK tetap menjadi lembaga yang terpercaya dan profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan selain daripada penegakan hukum itu sendiri. Dari apa yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, bahwa keterangan Caimin ini dibutuhkan untuk membuat terang dan jelas perbuatan para tersangka, apakah itu sudah cukup menjelaskan bahwa KPK di sini bersifat profesional menurut Anda katakan tadi? Ya, saya kira harus dipercepat saja gitu, dan jangan menimbulkan polemik. Artinya ke depan menjadi pelajaran sebetulnya bagi KPK untuk lebih profesional lagi. Kalau sudah menyentuh satu perkara, selesaikan segera. Jangan ditabung-tabung sampai belasan tahun, kemudian diledakkan pada saat-saat atau kemudian dibuka lagi pada saat-saat yang seperti ini dekat-dekat pemilu gitu. Makanya saya juga nanti mungkin secara khusus akan berdiskusi dengan Bang Saud ini. Baik. Emangnya untuk satu perkara begini sedemikian lama yang waktu yang harus belasan tahun dulu, atau memang ada satu mekanisme yang sebetulnya diatur di internal KPK itu ini cepat gitu loh. Ya. Kayak ingin minta tanggapan ke Pak Saud langsung. Pak Saud, apakah memang KPK punya kebijakan untuk menabung kasus untuk kemudian dibongkar suatu saat jika berkaitan dengan satu hal seperti ini? Oh ya, enggak lah. Yang paling itu adalah walaupun undang-undang mengatakan ya menarik perhatian publik, walaupun saya nggak cocok dengan kata-kata itu, karena menarik perhatian publik juga bisa di-attract. Yeah. Untuk menarik perhatian, sehingga kemudian kasus yang menarik perhatian publik yang menjadi prioritas. Bukan di situ, selalu kecukupan buktinya. Kedua, memang katakanlah ada resource yang terbatas, sehingga kemudian ini sangat lama tertunda di penyidik, di penyelidik atau di bagian pengaduan masyarakat, kalau kita katakanlah ini berawal dari pengaduan masyarakat. Saya tidak mendengar, sekali lagi mohon maaf kalau memang ada tapi terlewatkan. Seingat saya di sini nggak ada. Yang ada itu yang disebut-sebut kardus durian itu gitu. Jadi kalau pertanyaannya kembali lagi, apakah ada menabung kasus? Ya enggak, justru menurut saya justru menarik. Kenapa kasus-kasus lama yang kemudian ini diungkit kembali
Dan kalau kita bicara kerugian negara tentu perhitungannya udah seperti apa. Dan kalau kita bicara pasal yang lain gratifikasi buktinya seperti apa. Karena kan pertanyaan saya sama kalau udah bentuk case ini mau dikenakan pasal berapa, itu pertanyaan paling mendasar. Sehingga di situ tahu kita peranannya, perbuatannya, apa yang dilakukan terhadap yang bersangkutan. Jadi kalau dikatakan menabung itu menjadi pertanyaan kita tidak hanya di sini. Kan kemarin juga di awal salah satu pimpinannya menyebut kardus-kardus durian tadi gitu. Jadi mungkin kardus yang nggak ketemu dicari yang lain, atau kemudian pertanyaan kita kalau memang itu bukti cukup, pertanyaan kita kembali lagi kenapa itu tidak menjadi kebijakan yang dibuat seperti lembaga penegak hukum yang lain, sehingga kemudian selesailah pelaksanaan menseleksi kepemimpinan negara kita atau pemimpinan nasional atau presiden dan wakilnya, sehingga kemudian itu didalami kembali. Nah, kalau selama ini selalu orang bicara apa yang disebut sebagai hukum dilaksanakan dengan adil, dengan benar, dengan bermanfaat dan pasti, kan akhirnya ini ketidakpastian muncul akibat dari perbuatan itu, ketidakpastian dalam pelaksanaan pemilihan presiden. Kan selalu ada di dalam beberapa case dikaitkan dengan kita melihat manfaatnya gitu. Karena hukum itu selalu memang cost and benefit-nya itu harus selalu ada itu begitu. Walaupun kalau kita bicara cost itu nggak besar kecil kalau kita bicara penegakan hukum. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang itu kita harus bicara cost and benefit. Jangan lupa cost itu cost sosial, cost politik. Jadi bukan hanya dengan uang. Kalau cost sosial dan politik itu menjadi intangible, itu mulai yang tidak berharga. Itu yang kita minta kemarin. Saya pribadi mengatakan kenapa ini mesti sekarang gitu loh. Ini kan kita tahu cost benefitnya, cost sosial politiknya sangat cukup tinggi gitu, sehingga kami tangkap maksudnya, menimbulkan ketidakpastian baru. Pak Bestari ada ingin komentar mengenai hal tersebut? Iya, terlepas dari apa yang dijelaskan oleh Bang Saud, sebagai beliau adalah mantan komisioner KPK, saya yakin beliau juga berintegritas. Apakah memang saya tidak melihat begini ya, kita berharap KPK profesional, namun apakah memang sedemikian banyaknya persoalan-persoalan yang sejenis dengan ini yang harus ditunda-tunda, disentuh kemudian ditunda, sentuh, tunda, apakah harus seperti itu di sana? Ada permasalahan apa sehingga bisa satu kasus belasan tahun itu nggak dikerjakan dengan tuntas gitu? Apakah ada permasalahan sebetulnya di internal atau memang hal-hal lain gitu? Ketidakcukupan orang misalnya, tapi ada juga kita lihat beberapa kasus yang hari ini besoknya sudah sidang gitu loh. Baik, terima kasih Pak Bestari, terima kasih juga Pak Saud. Sayang sekali karena waktu kita terbatas, tapi kita akan tunggu bagaimana pernyataan dari Caimin setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini di KPK mengenai kasus yang menjeratnya ini. Terima kasih pada para narasumber dan pemirsa Breaking News TV One. Kami sudahi dulu sampai di sini. Kami akan informasikan terus mengenai perkembangan kasus ini di kabar-kabar kami selanjutnya. Saya Alfa Tohid pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.